Wa min adwiyatir riyai, dan itu sebagian dari obatnya riya, pamer. Ambilkan kitab itu nak. Al-fikru, yaitu berfikir, bi annal khalqa, dengan sesungguhnya makhluk, kullahum, sesungguhnya khalqa itu layak diruna, tidak mampu siapa khalqa ala naf'ihi, atas memberikan manfaat kepada orang, bima, dengan perkara lam yakdi, yang tidak menentukan, lam yakdi, yang tidak menentukan hi, kepada ma, siapa Allah lahu, bagi man, wala ala dororihi, dan tidak juga membahayakan pada man. Jadi pada hakikatnya ya semuanya pada Allah. Jadi makhluk itu tidak membahayakan dan tidak memberikan manfaat kecuali sudah ditentukan Allah. Bima, dengan perkara lam yuqaddirhu, yang tidak menentukan hu, kepada ma, siapa Allah alaihi, atas man. Falam yahbit, falima yahbitu, falima maka karena apa, falima maka karena apa, yahbitu melebur siapa man, amalahu, pada amalnya man. Ngapain kemudian sampai merusak amal, karena riya itu bisa melebur amal. Kalau riya itu kan beramal untuk orang, karena orang. Nah, kalau orang itu tidak membahayakan dan tidak memberikan manfaat kepada kita, mengapa harus kita melebur amal, wa yadurru, dan membahayakan siapa man dinahu, pada agamanya man, wa yashghalu, dan sibuk siapa man nafsahu, pada dirinya man, bimura'ati man, dengan memperhatikan atau menjaga orang, la yamliku, yang tidak memiliki, la yamliku, yang tidak memiliki siapa man, lahu, pada man yang pertama, fil haqiqati, di dalam hakikatnya, fil haqiqati, di dalam hakikatnya, tidak memiliki naf'an, pada memberikan manfaat, naf'an, pada memberikan manfaat, wala dharron, dan tidak membahayakan. Ma'annallaha, beserta sesungguhnya Allah itu yuttali'uhum, memperlihatkan, yutli'uhum, memperlihatkan siapa Allahum, kepada man, ala niyatihi, atas niatnya man, wa qubhi sariratihi, dan jeleknya hatinya man. Kama, seperti keterangan sahha, yang sah apa fil hadisi, di dalam hadis, man sama, man siapa orang itu, sama memperdengarkan siapa man, pada orang lain,
Sama'a maka memperdengarkan siapa Allah bihi dengan man. Wa man ro'a, wa man siapa orang itu ro'a pamer siapa man. Ro'a maka memperlihatkan pamer siapa Allah bihi dengan man. Jadi itu obatnya riya. Jadi obatnya pamer itu apa? Orang menyadari bahwa ngapain sih kok kita ini mau melebur amal, kita ini orang itu tidak memberikan manfaat dan tidak membahayakan kepada kita. Kemudian apa untungnya kemudian kalau kita sampai menghapus amal gara-gara kita beramal untuk supaya dipuji dan macam-macam oleh orang. Jadi maka yang muncul adalah nanti penyesalan. Wa min adwiyati ikhtiqarin nasi, dan itu sebagian dari obatnya meremehkan manusia, menghina manusia, yaitu tadabbur qaulihi ta'ala, berangan-angan terhadap firman Allah Ta'ala, yaitu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. La yaskhar, janganlah menghina siapa kaumun kaum, siapa kaumun kaum, min kaumin dari kaum yang lain, min kaumin dari kaum yang lain. Asa ayakunu, asa barangkali ayakunu, sekiranya ada siapa kaum itu khairan lebih baik minhum dari kaum yang lain. Jadi bisa jadi orang yang kita hina itu jauh lebih baik daripada kita. Hari ini mahasiswa katanya mau demo besok. Demo itu mesti caci maki. Tidak ada kok demo biasa-biasa, itu tidak ada. Demo caci maki. Nah kalau udah caci maki, namanya entah puasanya sudah kayak apa. Itu pertama. Yang kedua, belum tentu yang dicaci maki itu lebih jelek daripada yang mencaci maki. Bisa jadi yang dicaci maki lebih baik daripada yang mencaci maki. Apalagi kalau demo-demo yang model pesanan, ya, yang ada koordinatornya dan sebagainya. Sayang-sayang bulan Ramadan. Al-ayata. Jadi orang kalau menyadari dalam firman Allah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dihina itu adalah lebih baik daripada yang wa qauli dan firman Allah Ta'ala, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, inna sesungguhnya kami itu khalaqnakum telah menjadikan siapa kami kum kepadamu, menciptakan siapa kami kum kepadamu, min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan.
ila qauli ta'ala, sampai pada firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulianya kamu semuanya, indallahi, di sisi Allah, itu atqakum, adalah orang paling takwanya kamu semuanya. Jadi orang yang paling mulia itu bukan orang yang pakaiannya paling bagaimana lah umpamanya, kayak udeng-udeng, tidak harus begitu. Bukan itu ukurannya. Ukuran ketakwaan itu bukan. Makanya ada cerita itu ketika Gus Dur ke Mekah. Ketika di Mekah, dia ngajak Pak Said Agil Sirot, ayo kita ketemuin seseorang, seorang wali ya. Wah, itu ditunjukkan yang ini tah, yang lagi ngadep dampar, yang ngadep lekar, ngajar orang yang pakai udeng-udeng gede, bukan, terus muter. Justru kemudian ketemunya itu pada orang yang ada di pojokan, yang pakaiannya biasa, ya, yang pakaiannya biasa. Kemudian, nah ini orangnya. Setelah salam, kemudian minta didoakan. Setelah minta doakan itu, orang tersebut nangis-nangis. Karena apa? Dosa saya apa ya Allah? Kok sampai ada orang tahu saya? Nah gitu. Nah, jadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Bukan, kita jangan mudah terkecoh dengan penampilan, terkecoh dengan fisik. Karena penampilan itu ya, sekarang itu jagonya orang pakai penampilan sekarang. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku, dan jangan menganggap bersih siapa kamu, anfusakum, pada dirimu, pada diri. Wa adapun Allah itu a'lamu, zat yang lebih mengetahui. Itu alamu, zat yang lebih mengetahui, biman, dengan orang ittaqa, yang bertakwa siapa. Jadi tidak usah orang itu berpenampilan supaya dianggap, ya. Kalau orang sudah mikirnya supaya dianggap, itu berarti tidak asli, ya. Kalau orang dianggap baik kan berarti tidak baik. Kalau biar dianggap kuat berarti tidak kuat. Kalau biar dianggap ulama, ya berarti bukan ulama. Karena biar dianggap berarti nggak asli, KW. Farubbama kana, maka terkadang ada siapa al-muhtakiru, siapa al-muhtaqaru, orang yang dihina, itu adhara, lebih bersih apanya, kolban, hatinya, indallahi, di sisi Allah. Maka kita ini kalau bisa merasa diri kita lebih jelek aja dari orang lain, ya.
merasa kita ini banyak dosanya, kita ini banyak salahnya, orang yang lain itu lebih baik dan seterusnya. Wa azka, dan lebih bersih apanya amalan-amalnya. Wa akhlasa, dan lebih ikhlas. Wa akhlasa, dan lebih ikhlas apanya niatan-niatnya. Maka ini adalah tradisi ulama-ulama dahulu itu, ulama-ulama Nusantara. Dulu penampilannya adalah penampilannya yang sangat biasa. Panjenengan kalau masih bisa buka YouTube-nya Mbah Maimun umpamanya, pakaiannya itu ya al kadarnya saja. Mbah Yai Sahal Mahfud pakaiannya juga biasa. Ya Haji Mustafa Bisri pakaiannya biasa. Ini orang-orang yang prasojo, orang-orang yang biasa, yang tidak neko-neko, jadi tidak menganggap supaya dengan pakaian yang demikian dianggap demikian, enggak. Jadi orang-orang dahulu seperti itu. Makanya pernah ada cerita Mbah Karim itu, pendiri Pondok Lirboyo, yang santrinya banyak. Ada orang mau nyantri, tiba-tiba datang naik delman itu manggil orang pinggir jalan, Pak, tolong Pak, angkatkan koper saya. Kemana? Ke pondok. Jadi tidak tahu kalau itu adalah kiainya ini. Orangnya lagi pakai celana pendek itu, celana di bawah di bawah lutut itu, sambil bersih-bersih itu pinggir, bersih-bersih rumput pinggir pinggir jalan. Ya akhirnya diangkat diantar sampai kamarnya. Santri yang tahu bingung semuanya, ini siapa ini? Kok Mbah Yai ngangkat kopernya ini, ya, ngangkat kopernya. Tidak tahu bahwa itu adalah santri baru. Akhirnya ketika jamaah sholat itu, santri ikut jamaah lah. Kok yang imamnya adalah yang tadi yang dimintai tolong ngangkat koper itu. Akhirnya tanya, itu siapa? Ya itu kiainya. Akhirnya boyong tadi nggak ngomong-ngomong. Jadi artinya gambaran bahwa orang dahulu itu ya sampai tidak kelihatan begitu penampilannya. Makanya juga pernah di arena Munas Alim Ulama, waktu itu salah satu narasumbernya mestinya adalah Kiai Sahal Mahfud. Ditunggu-tunggu belum datang. Banser yang diserai di tengah depan itu, pokoknya nanti kalau Mbah Sahal datang langsung diajak ke depan. Nah, akhirnya suatu saat Mbah Sahal datang. Lah tapi kan pakaiannya pakaian biasa. Mbah Sahal itu pakaiannya sarungan, pakai baju batik gitu. Bayangannya Banser itu kan namanya Kiai Sahal yang Rois Am itu kan ya pakai gamis udeng-udengnya gede kira-kira gitu. Ini Banser ketinggalan zaman. Jadi Mbah Sahal mau masuk tidak boleh. Tidak boleh malahan. Jadi malah akhirnya duduk di warung depan itu. Ada warung itu, beliau duduk di situ, nungguin. Panitianya bingung, akhirnya panitia yang di depan nyari-nyari. Ternyata loh, Mbah Sahal kok duduk di depan di warung. Nah tadi saya mau masuk tidak boleh oleh Banser katanya.
Itu artinya gambaran tentang sederhananya orang-orang dahulu itu dalam berpakaian. Ya. Jadi nggak aneh-aneh. Nggak sekarang orang sekarang itu kayak iya tiba-tiba gak iya. Kamakilah sebagaimana dikatakan apalah takir, jangan menghina siapa kamu. Fil alamina, di dalam alam ini semuanya, aqallahum, pada paling sedikitnya alamin, atau orang yang paling hina, orang yang paling miskin lah. Jangan kamu menghina orang yang paling miskin di antara orang-orang atau makhluk. Fala rubbama kana, maka sungguh terkadang terjadi ada siapa al-hakiru, orang yang hina, itu ajal lahum, adalah orang yang paling agungnya nas. Jadi bisa jadi justru orang yang penampilannya sederhana itu justru itu adalah orang kekasihnya Allah. Nah, makanya kita ini harus hati-hati. Kadang-kadang ada orang datang dengan pakaian yang sangat biasa, jangan-jangan itu adalah Nabi Khidir, jangan-jangan itu adalah kekasihnya Allah dan sebagainya. Wa yuqalu, dan dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu akhfa, menyamarkan siapa Allah. Salasatan, pada 3 perkara. Fi salasatin, di dalam 3 perkara yang lain. Allah itu menyamarkan 3 perkara pada 3 perkara yang lain. Pertama adalah waliyahu, merahasiakan walinya Allah fi ibadi, di dalam hamba-hambanya Allah. Jadi bisa jadi yang walinya Allah itu orang yang kelihatannya biasa, kadang-kadang kerjaannya itu kayak apa namanya, ya tani atau apa yang kelihatannya remeh-temeh, itu adalah kekasihnya. Yang kedua waridahu, dan menyamarkan ridhonya Allah. Waridahu, dan menyamarkan siapa Allah, ridho pada ridhonya Allah. Fi ta'ati, di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kita tidak tahu yang mana yang diridhoi oleh Allah dari ketaatan-ketaatan yang ada. Apa sholat kita, apa puasa kita, atau justru kadang-kadang yang sepele. Yang sepele umpamanya ada orang lagi lapar kemudian minta uang kepada sampean, ya, kemudian dikasih tidak seberapa, justru bisa jadi itu adalah amal yang menyebabkan ridhonya Allah. Jadi kita ini tidak tahu, makanya juga tidak boleh meremehkan amal. Ya, meremehkan amal itu tidak boleh, karena kita tidak tahu, jangan-jangan di amal yang sederhana itu disitulah berbarengan dengan ridhonya Allah. Jadi Allah menyamarkan walinya di tengah hamba-hambanya. Yang kedua, Allah menyamarkan atau merahasiakan ridhonya di sebagian ketaatan-ketaatan kepadanya. Wa ghadabahu, dan Allah menyamarkan murkanya fi ma'asi, di dalam kedurhakaan kepada Allah. Jadi kita tidak tahu Allah murka itu ketika apa. Apa ketika kita meninggalkan sholat, apa ketika kita ini meninggalkan puasa, atau ketika kita justru yang hal-hal yang sepele-sepele, ya, yang sepele-sepele. Nah, jadi
Kita tidak tahu. Makanya ketaatan apa saja dilakukan jangan diremehkan, dan kemaksiatan seperti apapun harus ditinggalkan. Wa minal akhlaki, dan itu sebagian dari akhlak. Wa minal akhlaki, dan itu sebagian dari akhlak. Al mardiyati, yang diridhoi. Iktsaru taubati, yaitu memperbanyak taubat. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Wal yakinu, dan yakin. Wa taqwa, dan taqwa. Was sabru, dan sabar. War ridha, dan ridha. Wal qanaatu, dan qanaah, menerima apa adanya. Wa zuhdu, dan zuhud. Wa tawakkulu, dan tawakkul. Tawakkul, masdar itu tawakkul. Kalau tawakal itu fi'il madhi. Tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Jadi wa tafwidu, dan tafwid, memasrahkan kepada Allah. Wa husnul sarirati, dan baiknya sarirati, hati, bukan sariroti yang diharamkan oleh almarhum FPI. Wa husnul dzanni, dan baiknya dzan. Husnul dzan, banyak dugaan, positive thinking. Wa tajawuzu, dan memaafkan, suka memaafkan. Wa husnul khuluqi, dan baiknya akhlak. Wa ru'yatul ihsani, dan melihat berbuat baik, ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Wa syukrun nikmati, dan syukur terhadap nikmat. Wa syafaqatu, dan kasih sayang. Ala khalqillahi, atas makhluknya Allah. Insyaallah. Wal khaya'u, dan malu. Minallahi, dari Allah Ta'ala. Wa minan nasi, dan dari manusia. Wal khaufu, dan takut. War raja'u, dan harapan. Wa mahabbatullahi, dan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah sifat-sifat akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah, yaitu memperbanyak taubat atau mohon ampunan kepada Allah. Rasul saja tiap hari tidak kurang dari 100 kali untuk wafi riwayatin itu istighfar, riwayatin itu bertaubat. Itu Rasul yang jelas ada jaminan yang namanya maksum, ya, ada jaminan seandainya salah, yang sudah, yang sedang maupun yang akan. Itu saja beliau istighfarnya 100 kali. Lah kita yang belum jelas begini ini, ya, kita yang belum jelas begini kok istighfarnya kurang dari 100. Berarti kita nih yang agak songong, agak geleleng, yang bahasa Jawanya geleleng.
kemudian ikhlas. Ya ikhlas itu yang dulu menurut Imam Ghazali ada 3 itu. Pertama, orang yang beramal murni hanya karena Allah, mencari ridho Allah, sudah tidak ada keinginan apa-apa. Yang level pertama. Level kedua, orang yang minta kebahagiaan akhirat, minta rezeki akhirat, minta surga, jauhkan dari neraka. Itu ikhlas yang kedua. Ikhlas yang ketiga, orang yang beribadah untuk mencari dunia tapi untuk akhirat, mencari duit yang banyak supaya bisa bikin pesantren, supaya bisa bikin madrasah, supaya bisa bikin majelis taklim. Nah itu namanya minta urusan dunia tapi untuk akhirat. Itu masih termasuk kategori ikhlas. Ikhlas yang ketiga. Ya, dapat mahabbatullah itu al-khoslatu, adalah keadaan, tingkah, al-jami'atu yang mengumpulkan, al-jami'atu yang mengumpulkan, lima hasinis sifati, pada baik-baiknya beberapa sifat, kulliha, seluruhnya sifat. Wa inna ma tahaqqaqa, bahwasanya menjadi kukuh, menjadi kuat, apa tae wa inna ma tatahaqqaqu, dan bahwasanya menjadi nyata apa mahabbah, yaitu bimutaba'atihi, dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalanya orang itu rasa mahabbah itu muncul karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqali, karena sabdanya Nabi, karena dawuhnya Allah Ta'ala, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakanlah, in kuntum, jika ada siapa kamu itu tuhibbuna, mencintai siapa kamu semuanya, Allah, kepada Allah. Kalau jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kepadaku, ikutilah aku. Yuhibbukum, maka akan mencintaikum kepadamu siapa Allah. Wa yaghfir, dan bahkan mengampuni siapa Allah lakum, bagimu, dzunubakum, pada dosa-dosa. Jadi akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, wasamina asyara, dan adapun yang nomor 18 itu ayyudima, sekiranya melanggengkan siapa alim al-khirsa, pada keinginan ala ziyadil ilmi, atas bertambahnya ilmu. Artinya orang itu walaupun sudah alim, walaupun sudah S3, walaupun sudah profesor, orang itu hendaklah selalu haus ilmu, harus selalu ingin menambah ilmu, ya.
Karena ya saking banyaknya ilmu yang belum kita ketahui itu, Masya Allah, banyak sekali, banyak sekali. Malah kadang-kadang itu rasanya malu, ya. Jadi melihat banyaknya kekurangan itu, kadang-kadang itu lampunya bisa dinyalakan itu biar terang. Jadi wal amali, dan menambah amal. Bimulazamatil jiddi, dengan menetapi kesungguhan. Wal ijtihadi, dan sama kesungguhan. Wal muwadzabati, dan menetapi ala wadhaifil auradi, atas pekerjaan-pekerjaan wirid, minal ibadati, nyatanya dari ibadah. Qiraatan, dengan cara membaca, wa ikraan, dan membacakan, wa mutola'atan, dan mutola'ah, wa mudzakaratan, dan diskusi, wa ta'liqan, dan bikin catatan pinggir, wa hifdzan, dan menghafalkan, wa bahsan, dan pembahasan. Wala yudayyu, dan tidak menyia-nyiakan siapa alim syai'an, pada sesuatu, min auqati umrihi, dari waktu-waktu umurnya alim. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan umur. Umpamanya banyak kegiatan yang nganggur, kegiatan yang tidak ada manfaatnya, fi ghairi ma, di dalam selain perkara, fi ghairi ma, di dalam selain perkara, wa, yang ada pun alim itu bisoda, yaitu dalam menuju ma, minal ilmi, nyatanya dari ilmu, minal ilmi, nyatanya dari ilmu, wal amali, dan amal. Illa ma, kecuali perkara la budda, yang tidak bisa tidak, apa minhu, dari ma, apa minhu, dari ma, biqadri darurati, dengan kadar darurat, biqadri darurati, dengan kadar. Jadi orang alim itu hendaklah pertama selalu pingin, jadi keinginan untuk menambah ilmu itu terus membara, terus semangat. Pokoknya saya harus terus menambah, tiap hari harus tambah ilmunya, ya, harus tambah. Makanya di dalam syair di taklim kan, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, kan gitu. Jadi hendaklah orang itu tiap hari belajar, menambah ilmu. Yang kedua adalah tadi
Jadi semangat untuk ilmu itu terus dengan kesungguhan, dan supaya juga menambah amalnya dengan kesungguhan. Kemudian belajarnya tadi dengan cara membaca, dengan cara membaca sendiri atau membaca di hadapan guru, atau mutolaah sendiri, atau diskusi, atau bikin catatan-catatan pinggir, menghafalkan dan seterusnya. Dan tidak menyia-nyiakan umur waktunya. Jadi jangan sampai ada waktu yang lewat tidak bermanfaat. Jadi jangan sampai kemudian ada waktu yang tidak ada manfaatnya. Nah gitu. Ustadz kok sekak umpamanya. Kalau jarang-jarang enggak apa-apa. Kalau sering tiap malam kok nongkrong di gardu sekak. Waduh, ini yang begini buang-buang waktu. Ustadz main remi. Kalau sekarang itu main game, namanya ya, main game, ya menghabiskan waktu. Min aklin nyatanya dari makan, wasyurbin dan minum, au naumin atau tidur, au istirahatin atau istirahat, lima lalin karena bosen. Jadi orang itu kan memang butuh variasi, ya, butuh makan saja. Kalau tiap hari sama terus orang itu bosan. Makanya sampai ada bercandaan tempe itu bisa menyebabkan darah tinggi katanya. Ya maksudnya kalau pagi tempe, siang tempe, sore tempe, besoknya tempe lagi, akhirnya darah tinggi. Au ada ihakin atau menunaikan perkara yang hak, haki zaujatin, memenuhi haknya istri, au zairin atau ziarah, wa taksili kutin dan menghasilkan makanan pokok, mimma nyatanya dari perkara, nyatanya mimma dari perkara, yahtaju yang butuh siapa, alim ilahi kepadamu. Auli alamin atau karena penyakit, karena sakit, awerihi atau alamin, nyatanya mimma dari perkara ya ta'adzaru yang menjadi sulit, ma'au beserta ma apal istighalu sibuk. Bahkan ada siapa ba'dun sebagian ulama itu layak truku, tidak meninggalkan siapa ba'dum ad-darsa pada pelajaran, li'urudi maradin, karena baru datangnya penyakit khafifin yang ringan. Ada orang kalau sakit itu ya tetap saja mutolaah. Dulu saya punya guru namanya Kiai Samsuri Badawi itu,
Itu kalau walaupun di rumah sakit beliau baca kitab. Oh, jadi dibaca di rumah sakit itu beliau mutolaah. Ya, luar biasa. Kalau lagi di kampus kan beliau termasuk jaga ujian. Lah jaga ujian, kalau yang jaga beliau enak karena beliau lagi baca terus, baca kitab terus. Jadi ya, kita ngerpek-ngerpek itu gampang. Jadi seperti itu. Orang memang kadung udah hobi baca itu kayaknya, masya Allah. Balkana, bahkan ada siapa badum itu yastashfi, yaitu berharap sembuh. Siapa badum bil ilmi, dengan ilmu. Bahkan ada yang orang itu bisa jadi malah sembuh dengan mutolaah, dengan belajar, malah jadi sehat. Wa yastahilu, dan sibuk siapa orang badum bi, dengan ilmu, biqadril imkani, dengan kadar kemungkinan. Waqad qala, dan sungguh dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, bahwasanya beberapa amal itu binniyati, dengan tergantung terhadap niat. Li'anna darajatal ilmi, karena sesungguhnya derajatnya ilmu itu darajatu wirasatil anbiya'i, derajatnya pewaris para nabi. Wala tunalu, dan tidak didapatkan apa al-ma'ali, beberapa derajat yang tinggi, illa bisyakil anfusi, kecuali dengan memberatkan, dengan beratnya beberapa jiwa. Artinya ya orang itu untuk bisa sukses itu ya harus mau bercapek-capek. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, lantana lul ilma birohatil jismi, kamu tidak akan mendapatkan ilmu dengan enak-enakan, ya, dengan enak-enak, mesti dengan susah payah, dengan susah payah. Wa fi shahihi Muslimin, dan itu di dalam kitab Sahih Muslim, an Yahya, dari Yahya ibni Katsir, bin Katsir, qala, berkata siapa Yahya, la yustata'u, tidak dikuasai apa al ilmu birohatil jismi, dengan enaknya badan. Jadi ilmu itu tidak akan didapat kalau orang itu nyantai, ya, orang itu nyantai. Maka orang itu harus kerja keras, harus mutolaah bersungguh-sungguh, tidak lelah. Wa fil hadisi, dan itu dalam hadis, khuffatil jannatu bil makarih, khuffat dikepung apa al jannatu, surga,
bil makarihi, dengan beberapa perkara yang dibenci. Ya orang itu nafsunya kan kepinginnya kayak puasa begini. Yang ngupengi surga itu adalah hal-hal yang kita tidak senang. Puasa kan maunya orang tuh ya makan ngopi, nah, ternyata suruh puasa. Nah ini amalan yang sebetulnya kita tidak suka. Sholat sama. Lah sementara neraka itu dikepung dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat kita. Ke diskotik, joget-joget namanya. Ya kita ini senang. Kumpul sama perempuan-perempuan, colak-colek sana sini. Nah, itu kan sesuai dengan syahwat, sesuai dengan syahwat. Dah, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Ganti kitab Astaghfirullahaladzim halaman 71 bawah. Masih dawuhnya Sayyidina Ali kemarin tengah-tengah ya karena ngantuk puasa awal-awal, sekarang ndak awal juga ngantuk-ngantuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada baris ketiga itu tengah-tengah itu artinya mestinya itu ya masih disambung. Jadi wa amsaluhum fil qulubi maujudatun yahfadullahu bihim hujajahu wa amsaluhum, dan adapun perumpamaannya yang semisal dengan ulaik fil qulubi, di dalam beberapa hati itu maujudatun, wujud. Baris keempat ya. Yahfadhu, yang menjaga siapa Allah, Allah bihim dengan ulaik, hujah pada hujah-hujahnya Allah, hatta yudi'uha, sehingga meminjam siapa ulaik ha kepada hujaj miwaraihim, di belakangnya ulaik. Wa yazra'uha, dan yang menanam siapa ulaik ha kepada hujaj fi qulubi asbahihim, di dalam hati-hati orang-orang yang serupa dengan ulaik. Hajama, datang bihim dengan ulaik apa ilmu ala hakikatil amri, pada nyatanya masalah. Fabasyaru, maka bertemu siapa ulaik ruhal yaqini, pada ruh keyakinan. Fastalanu, maka menganggap lunak siapa ulaik
ma pada perkara istau'ara yang menganggap sulit minhu dari mas siapa al-mutrifuna orang yang enak-enakan wa anasu dan merasakan nyaman siapa ulaik bima dengan perkara istauhasha yang apa namanya bahasa Jawanya gersah. Gersah itu dongkol, yang resah minhu dari masyapal ghafiluna orang-orang yang lalai. Sahibu menemani siapa ulaik ad-dunya pada dunia biabdanin dengan badan-badan. Badannya kelihatannya di dunia, tapi arwahuha adapun ruh-ruhnya abdan itu mu'allaqatun digantungkan bil mahallil a'la di tempat yang tinggi. Jadi orang-orang wali itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu kelihatannya ya kayak di sini kayak biasa, bahkan kadang-kadang itu kayak orang yang nggak baik. Tapi rohnya itu selalu nyambung kepada Allah, nyambung kepada Allah. Ulaika adapun demikian. Yang tadi apa namanya yang sahibud dunya bi abdanihim arwahwa mu'allaqatun itu aulia Allah. Aulia Allah adalah kekasih-kekasihnya Allah azza wa jalla min khalqi dari makhluknya Allah. Min khalqi dari makhluknya Allah wa umana'uhu dan kepercayaan Allah wa ummaluhu dan pekerja-pekerjanya Allah fi ardi di buminya Allah wa du'atu dan orang-orang yang mengajak wa du'atu dan orang-orang yang mengajak ila dinihi pada agamanya Allah. Semua baka kemudian menangis siapa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menangis karena melihat betapa orang-orang yang seperti itu sudah jarang sekali. Waqala dan berkata siapa Sayyidina Ali, wa syauqah betapa rindunya aku. Wa syauqah betapa rindunya aku. Ila ru'yatihim pada melihat aulia Allah tadi itu, orang-orang yang seperti itu. Fahadzal ladzi maka adapun ini qaul atau gini, fahadza maka adapun ini qaul itu Allah di perkara zakaro yang menuturkan siapa Sayyidina Ali pada Allah di akhiran dengan keadaan wa adapun alladzi dzakaru akhiran itu wasfu ulama ila akhirati adalah sifat ulama akhirat.
Wa adapun alladzi, bahwa adapun alladzi itu al ilmu, alladzi yustafadu yang diambil manfaat, alladzi yustafadu yang diambil manfaat, apa aksaru paling banyaknya ilmu. Wal muwadzabatu, dan terus menerus alal mujahadati, atas mujahadah. Jadi tidak ada berhentinya orang itu untuk apa namanya, menjaga keistiqomahan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dulu di dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama, bapaknya Lukman Saifuddin, yang judul bukunya adalah Guruku Adalah Orang Pesantren. Jadi beliau ketika pergi sama Kiai Wahab Hasbullah, begitu nyampe rumah itu Kiai Wahab nggak diam, udah menyuruh apa namanya tamunya itu untuk istirahat. Beliau masih nyalakan lampu, bersihkan lampu dan sebagainya. Terus kemudian udah tengah malam baru tidur. Jadi diperhatikan terus oleh Kiai Saifuddin Zuhri. Lah nanti tiba-tiba jam 2 udah bangun, udah sholat tahajud. Kalau kita kan ya capek-capek rukhsah kalau gitu. Bablas itu enggak, Masya Allah, bahwa itu badan capek naik kereta, dan kereta zaman dulu yang keretanya kereta kruk gitu loh ya, bukan kayak kereta sekarang yang full AC. Keretanya masih kereta yang pakai pembakaran api loh, itu saja masih seperti itu. Kita kadang-kadang pergi udah datang, naik pesawat, dijemput, naik mobil, itu saja nyampe rumah kayak udah capek banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita ini Insya Allah. Wa minha, dan itu sebagian dari alamat ulama akhirat, yaitu ayakuna, sekiranya ada siapa alimul akhirah itu syadidal inayati, yaitu orang yang bersungguh-sungguh berusaha bitakwiyatil yakini, dengan menguatkan keyakinan, bitakwiyatil yakini, dengan menguatkan keyakinan. Fa innal yakina, maka sesungguhnya keyakinan itu ra'su malid dini, adalah pokoknya harta yang apa namanya, yang menjadi hartanya agama, modalnya agama. Qala dawuh siapa Rasulullah SAW, al yakinu, adapun keyakinan itu al imanu kulluhu, iman yang seluruhnya itu namanya yakin. Jadi kalau kita masih baru beriman kepada Allah, bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, Allah yang kasih sayang, Allah yang, nah itu baru pada level percaya kulitnya ya. Belum keyakinan. Makanya keyakinan itu menjadi sangat esensial, sangat penting di dalam
Fala buddha, maka tidak bisa tidak apa min ta'allumi ilmil yakini, dari belajar ilmu yakin. Ini bermaksud siapa aku, awailahu, pada permulaan-permulaan yakin. Sumayan fatihu, kemudian menjadi terbuka. Masya Allah. Sumayan fatihu, kemudian terbuka lil qalbi, bagi hati apa tariquhu, jalannya ilmu yakin. Walidzalika, karena demikian fala buddha min ta'allumi ilmil yakin. Qalat dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajarlah kamu al yakina, pada keyakinan. Wa makna, adapun maknanya ta'allamu al yakina, wa maknahu, adapun maknanya ta'allamul yakin itu jalisu, duduklah kamu al-muqinina, pada orang-orang yang hampir yakin, ya, orang-orang yang yakin lah, temanilah orang-orang yang punya keyakinan kuat. Wastami'u, dan dengarkanlah min, dari muqinin, ilmal yakin, tentang ilmu keyakinan. Masya Allah, mana tadi? Wawadhibu, dan tetapkanlah dirimu alal iqtidai, atas mengikuti bihim, dengan muqinin, orang-orang yang yakin itu. Liyaqwa, supaya kuat apa yakinukum, keyakinanmu. Alal iqtida, atas mengikuti bihim, dengan mukinin. Liyaqwa, supaya kuat apa yakinukum, keyakinan. Masya Allah. Bentar. Liyaqwa, supaya kuat apa yakinukum, keyakinanmu. Maka orang supaya kumpul dengan orang-orang, atau sowan kepada orang-orang yang punya keyakinan yang kuat itu, supaya apa? Supaya orang itu punya keyakinan yang ikut menjadi kuat. Kalau kumpulnya orang yang punya keyakinan kuat. Tapi kalau kumpulnya itu dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang munafik, ya maka akan terpengaruh orang itu, ya, orang akan terpengaruh. Kama qawiya, sebagaimana kuat apa yakinum, keyakinannya mukminin. Wa qalilun, dan adapun sedikit minal yakini, dari yakin. Wa qalilun, dan adapun sedikit minal yakin, dari itu khairun, lebih baik. Itu khairun, lebih baik min katsirin, daripada banyak minal amali, dari amal. Jadi orang yang amalnya sedikit tapi dengan keyakinan yang mantap, itu lebih baik daripada orang yang amalnya banyak tapi tidak mantap keyakinannya, tapi tidak mantap keyakinannya.
Wa qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma kila ketika dikatakan lagu pada Nabi apa? Rajulun khasuna. Rajulun yaitu seseorang khasuna yang baik apa al yakinu keyakinannya. Gini aja. Rajulun hasanul yakini katsirudz dzunubi. Yang banyak hasilnya dan banyak dosanya. Masya Allah. Katsirudz dzunubi yang banyak dosanya. Warajulun dan orang mujtahidun yang bersungguh-sungguh fil ibadati di dalam ibadah, tapi qalilul yakini sedikit keyakinannya. Nabi ditanyakan kepada Nabi, ini loh ada orang keyakinannya kuat, tapi orang ini banyak dosanya, amalnya sedikit. Sementara yang satu ini ada orang yang amalnya banyak, bersungguh-sungguh dalam beribadah, tapi keyakinannya sedikit. Baik mana? Faqala maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min adamin, tidak ada adapun manusia illa walau kecuali itu bagi adamiyin dzunubun adalah dosa. Jadi artinya bahwa tidak ada orang tidak punya dosa, itu mesti ada punya dosa. Walakin man, tetapi adapun orang tetapi orang kana yang ada apa gharizatuhu, wataknya man itu al akla akal, wasajiyatuhu dan ya sama wataknya man itu al yakin adalah keyakinan, lam tadurrahu maka tidak membahayakan kepada man apa dzunubu beberapa dosa. Mengapa? Li'annau karena sesungguhnya man. Masya Allah. Mana tadi ini? Li'annau kan man kullama adnaba. Ketika berbuat dosa siapa man, taba maka taubat siapa man. Kullama adnaba, kapan-kapan berbuat dosa siapa man, taba maka tobat siapa man, wastaghfara dan mohon ampun siapa man, baladima dan bersyukur siapa man. Suatu kafaru maka dihapus apa dzunubu dosa-dosanya man. Wayabqa dan tersisa lau bagiman apa fadlun keutamaan yadkhulu yang masuk siapa man bi dengan fadlun Masya Allah, Masya Allah. Mana kok hilang tulisannya punya saya ini.
Waya beko dan tersisa lahu bagiman apa fadlun keutamaan yadkhulu yang masuk siapa man bihi sebab fadlun al jannata ke surga. Walidzalika karena demikian ma min adamiyyin illa walahu dzunubun Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna min aqall lima sesungguhnya itu dari paling sedikitnya perkara. Inna min aqall lima sesungguhnya itu dari paling sedikitnya perkara utitum yang diberi siapa kamu semuanya. Apa al yakinu keyakinan. Al yakina ya kabarnya isimnya inna wa azimatal sabri dan kekuatan kesabaran. Waman siapa orang itu dia diberi siapa man khaldau pada bagian nyaman min huma dari apa namanya Masya Allah minuma dari azimat, dari yakin dan azimatu sabri. Lam yubali maka tidak peduli siapa man ma pada perkara fata yang ketinggalan apa mau bagiman min qiyamil laili dari salat malam wa siyamin nahari dan puasa siang hari. Jadi orang yang punya keyakinan yang kuat walaupun amalnya sedikit maka orang ini bisa diandalkan, bisa diandalkan. Masya Allah. Wa fi wasiyati Luqmana dan itu di dalam wasiatnya sahabat Luqman apa namanya Luqman Al-Hakim libni pada anaknya Luqman ya bunaya wahai anakku anak kecilku la yustata'u tidak dimampui apal amalu amal illa bil yakini kecuali dengan keyakinan. Wala ya'malu dan tidak beramal siapa almar'u seseorang illa biqadri yakini kecuali dengan kadar yakinnya almar'u. Masya Allah. Mana tadi? Wala yuqassiru dan tidak ceroboh siapa amilun orang yang beramal. Katayan kusos sehingga kurang apa keyakinannya amil. Jadi kalau ada orang beramal dengan baik berarti orang itu memang keyakinannya lagi kuat. Keyakinannya adalah keyakinan yang baik. Kalau ada orang beribadah kok modelnya angot-angotan, modelnya itu malas-malasan atau sembrono, oh berarti dia keyakinannya itu adalah rendah. Ya, keyakinannya itu rendah. Berkurang. Wa qala berkata siapa Yahya ibnu Mu'adzin Yahya bin Mu'adz Inna litauhidi nuron sesungguhnya itu litauhidi bagi tauhid nuron ada cahaya wali syirki dan itu bagi syirik apa naron neraka.
Masya Allah, Masya Allah. Innalit tauhid, sesungguhnya itu bagi tauhid nuron ada cahaya, wali syirki dan bagi kemusyrikan naron ada nerakanya, ada apinya. Jadi kalau bertauhid itu cahayanya yang ada, kalau musyrik maka neraka atau apinya yang ada. Wa inna nurat tauhidi, dan sesungguhnya cahaya tauhid itu akhroko, membakar. Apa nurat tauhid lisayyatil muwahhidina, pada kejelekan-kejelekan orang yang dijelekkan atau yang apa namanya, mana tadi? Oh, Masya Allah. Akhraka membakar apa tauhid lisayyatil muwahhid, pada kejelekan-kejelekan orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah. Minaril syirki, dari apinya kemusyrikan. Oh, begini salah. Wa inna nurat tauhid, sesungguhnya cahayanya tauhid itu akhraka, membakar. Itu akhraku saja, itu akhraku lebih membakar lisayyatil muwahhidina, pada kejelekan-kejelekan orang-orang yang mengesahkan Allah. Minari syirki, daripada cahayanya syirik, li hasanatil musyrikina, pada kebaikan-kebaikan orang-orang musyrik. Wa aroda, dan bermaksud siapa Yahya bihi, dengan wa inna nurat tauhidi akhraqu li sayyatil muwahhidin, bermaksud al yakina, adalah pada keyakinan. Makanya keyakinan ini menjadi penting. Paling perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi pada akhir zaman itu adalah dzuful yakin. Jadi inna akhwafu ma akhafu ala ummati dzuful yakin. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah lemahnya keyakinan itu tadi. Terus waqad asyara, dan sungguh telah memberikan isyarat siapa Allah Ta'ala fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ila dzikril muqinina, pada menyebut kepada orang-orang yang meyakinkan, fi mawadi'a, di dalam beberapa tempat. Insyaallah, mana tuh ya? Asyara fi mawadi'a, di dalam beberapa tempat, dalla yang menunjukkan siapa Allah biya, dengan mawadhi, menunjukkan ala annal yakina, atas sesungguhnya keyakinan, wa yakin itu ar-rabitatu, perkara yang menghubungkan, lil khairati, pada kebaikan-kebaikan, wasa'adati, dan kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi yang menyebabkan bahwa orang itu bahagia, orang itu baik, ya, mendapatkan kebaikan, itu adalah keyakinannya. Maka amal kita, doa kita, ya gitu. Kalau doanya itu setengah yakin, hasilnya ya setengah-setengah. Kalau yakinnya itu 1/4, ya hasilnya 1/4. Tapi kalau total, ya maka hasilnya akan total. Orang yang sudah tidak ada takut-takutnya terhadap hidup ini, ya wali-wali itu sudah tidak takut apa saja, nah itu doanya mustajab. Karena apa?
karena totalitas keyakinannya itu. Nah, kita ini masih banyak takutnya. Takut besok nggak pegang duit, besok macem-macem. Ya Allah. Fa'in kulta maka jika berkata siapakah kamu, fama maka adapun apa itu makna yakin, maknanya yakin, wama dan adapun apa itu makna kuwatihi, maknanya kekuatannya yakin, wadu fihi dan lemahnya yakin. Fala buddha maka tidak bisa tidak apa min fahmi dari memahami keyakinan itu apa yang dimaksud dengan yakin itu. Awalan di dalam waktu pertama, tsummal istighalu kemudian sibuk bitolabihi atau istighali dengan sibuk bitolabihi dengan mencari keyakinan wa ta'allumihi dan belajar keyakinan tadi itu. Fa'in nama maka sesungguhnya perkara la tufhamu yang tidak difahami apa suratu bentuknya ma itu la yumkinu tidak mungkin apa tolabu mencari ma. Fa'lam maka ketahuilah annal yakina sesungguhnya yakin itu lafdzun mustarakun, ada lafadz yang mustarak. Jadi lafadz yakin itu lafadz yang bisa mempunyai kandungan dua makna. Masya Allah, Masya Allah. Lafdzun mustarakun yutlikuhu yang mengucapkan hu kepada yakin siapa fariqoni dua kelompok lima naya ini pada dua makna mukhtalifah ini yang berbeda duanya. Aman dharu adapun orang-orang yang ahli berangan-angan wal mutakallimun dan orang-orang yang ahli ilmu kalam itu fayu abiruna maka bikin ibarat siapa nudhor dan mutakallimun bi dengan yakin an adami syakki dari tidak adanya keraguan, tidak ada. Izmailun nafsi karena ada pencondongnya nafsu jiwa ila tasdiki pada membenarkan bisyai dengan sesuatu itu lahu bagi mailun nafsi arba'u maqamatin ada 4 maqam, ada 4 derajat. Al awalu adapun yang pertama itu ayat tadilah sekiranya sama apa tasdiku antara membenarkan wa takdzibu dan mendustakan. Wa yu'abbiru wa yu'abbaru dan dibikin ibarat wa yu'abbaru dan dibikin ibarat anhu dari ayat tadilah apa bisyaki dengan namanya ragu. Jadi yang namanya syak itu 50-50. Kemungkinan benarnya 50%, kemungkinan salahnya 50%, namanya syak. Kalau kemungkinan benarnya itu adalah lebih besar, namanya dzon. Makanya fikih itu dasarnya adalah dzon. Ya, kebenarannya adalah kebenaran dzonni.
dugaan tapi yang kebenarannya lebih besar, itu fikih contohnya. Makanya dikatakan bukan kebenaran yang mutlak tapi kebenaran dzanni, peluang benarnya lebih besar daripada salahnya. Tapi kalau salahnya lebih sedikit, lebih besar daripada benarnya, namanya wahm. Ya, namanya wahmun. Salah orang biasa, kalau di mana nih biasanya salah cipto, ya, salah anggapan. Salah anggapan. Itu namanya wahm. Jadi yang pertama adalah di sini ayat tadila at-tasdiq wa takdzib. Apabila sama antara membenarkan dan mendustakan itu, makanya wa yu'abbaru anhu bisyak. Wa amma idza su'ilta, dan kama idza su'ilta, sebagaimana ketika ditanya siapa kamu an syakhsin, tentang seseorang muayyanin yang ditentukan. Anallaha ta'ala yu'aqibu amla. Jadi ada orang ditanya, kira-kira menurut kamu terhadap orang itu nanti Allah itu akan mengampuni atau akan menyiksa? Nah, orang ini ya tidak bisa, tidak tahu karena orang tidak tahu. Jadi ya ihtimal dua-duanya. Bahwa adapun syakhsin muayyanin itu majhulul hali, orang yang tidak diketahui keadaannya, indaka di sisimu. Fa inna nafsaka, maka dengan dirimu itulah tamilu tidak condong apa nafsaka ilal hukmi, kepada menghukumi fi di dalam syakhsun muayyan tadi. Oh, kita ini tidak tahu mamanya kayak siapa ya, ada orang yang kita tidak kenal, tiba-tiba kemudian kira-kira orang itu nanti masuk surga, masuk neraka, ya kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu, tidak bisa memvonis orang yang kita tidak tahu. Kecuali ya sekarang itu demonstran itu yang tahu. Bisa memvonis orang walaupun dia belum tahu. Fa inna nafsaka, maka sesungguhnya nafsu dirimu itulah tamilu tidak condong apa nafsaka ilal hukmi, pada menghukumi fi di dalam syakhsin muayyan, bi isbatin dengan menetapkan, wala nafsin juga tidak menafikan karena tidak tahu. Bal yastawi, bahkan sama indaka di sisimu apa imkanul amraini, kemungkinan dua perkara dua tadi. Fayusamma, maka dinamakan apa hadza ini ayat tadiya tadi itu, ya, ayat tadila tadi itu dinamakan syakkan, adalah syak. Makanya kalau orang di dalam sholat itu redaksinya pakai syakka. Man syakka fi athna'is sholati am fa'ala salasan am arba'an. Kalau ada orang ragu di dalam sholat apakah telah melakukan 3 atau 4 rakaat, pakainya syakka. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu 50-50. Satu sisi kayaknya 4, satu sisi kayaknya 3. Lah dalam posisi seperti itu maka yang dimenangkan adalah yang sedikit, yaitu al-aqal. Kenapa? Karena yang yakin itu yang sedikit. Al-yakin al-aqal, karena yang yakin itu adalah yang sedikit. Asani adapun yang kedua, itu antamila, sekiranya condong apa nafsuka dirimu ila ahadil amraini, pada salah satu dari 2 perkara, ma'asyu'uri, beserta merasakan biimkani naqidihi, dengan memungkinkan
melawani ahadil amraini. Lakinnahu tetapinya imkanu nakidihi itulah yumna'u atau la yamna'u tidak mencegah apa imkan tarjihal awwali untuk mengunggulkan yang pertama. Kama idza su'ilta, bagaimana jika ditanya siapa kamu an rajulin tentang seseorang, ta'rifu yang mengenal siapa kamu pada rajul bisolahi dengan baik wa taqwa dan takwa. Kamu ditanya tentang orang yang kamu tahu bahwa orang itu baik, orang itu ahli ibadah, orang itu pokoknya baiklah, bertakwa kepada Allah. Anau sesungguhnya rajul itu biaini dengan keadaannya rajul itu laumata jika mati siapa rajul ala hadil halati dalam keadaan ini hal yu'aqabu adakah disiksa siapa rajul fa inna nafsaka maka sesungguhnya jiwamu fa inna nafsaka maksudnya jiwamu itu tamilu condong apa nafsaka ila anau pada sesungguhnya mana tadi ila anau pada sesungguhnya apa namanya akad tadi itu kok akad sih rajulan ila anau pada rajul itu layu akobu tidak disiksa siapa rajul aksara dengan lebih banyak min mailiha daripada condongnya nafsu ilal iqabi kepada siksa. Jadi ketika melihat orang baik ditanya umpamanya bagaimana tentang komentarmu tentang Mbah Yai Maimun, nah pokoknya gitu orang ditanya kira-kira jawabannya gimana, apakah beliau disiksa atau tidak. Lah kita ini dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah orang baik, orang soleh, maka ya tidak disiksa lah gitu dengan keyakinan yang ada. Wadzalika ada pendemikian tamilu ila annahu la yu'aqabu tadi lidzuhuri alamatis sholahi karena tampaknya tanda-tanda kebaikan. Ma'ahadza beserta ini tamilu an ila annahu la yu'aqabu tadi. Wadzalika ada demikian itu lidzuhuri alamatis salahi karena tampaknya tanda-tanda kebaikan. Ma'ahadza dan sertanya ini apa namanya zuhuri alamatis salahi tujawizu fa anta maka adapun kamu itu tujawizu mengalahkan siapa kamu, membolehkan siapa kamu ikhtifa'a amrin pada menyamarkan perkara mujibin yang menyebabkan lil iqabi pada siksa fi batinihi di dalam batinnya rajul wa sarirati dan hatinya rajul. Fa hadza tajwizu maka adapun pembolehan ini atau membolehkan ini itu musawin sama lidzalikal maili pada kecondongan itu. Walakin nau tetapinya tazwid itu ghairu dafi'in tidak menolak rujahanahu pada kelebihannya mil tadi.
Fadhil halatu, maka adapun keadaan ini itu tuh sama dinamakan apa? Adil halah dinamakan dzonnan. Nah, dzonnan namanya dzon. Kalau dugaan benarnya itu lebih besar, itu namanya dzon. Kalau 50-50 itu namanya syak lah gitu. Asal itu sekarang yang ketiga. Asal itu adapun yang ketiga itu antamila, sekiranya condong. Itu antamila sekiranya condong apa nafsu-nafsu ila tasdiki pada pembenarkan bisaen dengan sesuatu bihaitsu yaghlibu, di mana mengalahkan apa syai' alaiha atas nafsu. Ya Allah ya Rabbi. Mana tadi? Wala yukhtaru, dan tidak dibisikkan bil bali di dalam hati apa ghairuhu, apa ghairu selain syai'in. Walau khutira, dan jika dibisikkan bil bali di dalam hati apa syai' bil bali dalam hati, takti maka mendatangi takba maka mencegah apa nafsu-nafsan qabili dari menerima ghair. Walakin tetapi laisa, bukanlah apa zalika demikian ghair itu ma'a mufarraqatin apa bila ma'rifatin, ma'a ma'rifatin beserta pengetahuan muhaqqaqatin yang dinyatakan. Idlau aksana, karena jika pintar Masya Allah, kok hilang tulisannya ini loh. Allah. Idlau aksana, karena jika memperbaiki siapa sahibu hadzal maqami, orang yang menempati posisi ini, at-ta'ammula pada berangan-angan, wal isgha'a dan memperhatikan, ila tashkiki pada meragukan, wa tazwiji dan memenangkan, saat maka menjadi luas apa nafsuhu, nafsunya man litajwizi, untuk membolehkan. Wa adapun ini itu sama yang dinamakan apa tadi, i'tiqad, dan dinamakan adalah i'tiqad muqariban yang mendekati lil yakini pada yakin. Jadi udah mendekati kebenaran, ya, udah mendekati i'tiqad yang mendekati keyakinan. Wa adapun i'tiqad muqariban lil yakin itu i'tiqadul awami, adalah i'tiqadnya orang awam. Fi syar'iyyati, di dalam beberapa syariat. Kuliah seluruhnya syariat. Kulliha seluruhnya syariat. Idza rasyakha, ketika meresap apa i'tiqad fi nufusim, di dalam jiwa-jiwanya awam, bimujarradis sima'i, dengan hanya mendengar, kata inna kulla firqatin, sehingga sesungguhnya setiap kelompok itu yasiku percaya apa namanya kullu firqat, yasiku percaya apa kullu firqatin
bisihhati madzhabiyah, dengan benarnya mazhabnya kullu firqatin, wa isobata imamiha, dan benarnya imamnya imamnya tadi itu. Jadi imamnya apa namanya, kullu firqatin tadi itu. Jadi kayak orang bermadzhab gitu. Kayak orang bermadzhab itu kan kita ngikuti Imam Syafi'i, ajaran-ajarannya dan sebagainya kita yakini menjadi sebuah kebenaran. Lah, orang yang belum hanya dari proses mendengar atau membaca saja, tidak mendalami kandungannya, dalil-dalilnya, ya berarti kita baru i'tiqadan muqarriban lil yakin. Nah gitu. Masya Allah. Wa matbu'iha, dan yang diikuti oleh kullu firqatin, walau dzukira, dan jika disebutkan li akadihim, pada salah satunya kullu firqatin apa imkanu khoto'i imamihi, kemungkinan salahnya imamnya ahad, nafaro, maka lari siapa ahad an qabuli, dari menerima imkan tadi itu. Jadi kadung percaya, kita percaya dengan Imam Syafi'i, maka ketika ada orang bilang Imam Syafi'i kok salah, itu ya kita tidak terima rasanya. Nah kayak gitu. Itu adalah keyakinan yang ketiga.